Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Dwi Ayu Putri dari kelas 11 akuntansi 1 akan menyampaikan sebuah materi tentang seberapa besar usaha yang harus dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia mengenai mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Kita, selaku pemuda yang berusaha mengatasi ancaman disintegrasi bangsa dalam rangka memupuk persatuan dan kesatuan bangsa pasca kemerdekaan. Pemilihan topik kegiatan ini didasarkan pada perhatian penulis terhadap perkembangan generasi muda pada era sekarang ini yang sangat memprihatinkan. Pengetahuan terhadap suatu nilai kesejahteraan sudah mulai menurun drastis. Mereka sebagian besar hanya membicarakan tentang masalah kekinian serta mengesampingkan masa lalu. Sejarah mereka hanya anggap sebagai barang antik yang harus dimuseumkan. Kalangan generasi muda saat ini banyak yang mengidap penyakit amnesia sejarah. Padahal apabila kita cermati, banyak sekali persoalan sekarang ini yang bisa dijelaskan dengan sejarah. Kembali pada tujuan awal bahwa belajar sejarah bukan hanya saja untuk mengetahui masa lampau, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk melatih manusia lebih bersikap bijaksana dalam menyelesaikan persoalan. Persoalan bangsa selama ini menjadi suatu penghambat dalam majunya negara. Lalu dengan kompleksnya persoalan, negara itu selanjutnya mau dibawa ke arah mana negara ini di masa depan. Namun semua itu tentunya sudah tugas generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Metode penelitian yang harus digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah metode penelitian sejarah, dengan cara merekonstruksi masa lampau melalui proses pengujian dan analisis secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau. Secara garis besar, penelitian sejarah terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Disintegrasi bangsa adalah keadaan suatu bangsa yang dengan tidak adanya persatuan dan kesatuan yang menimbulkan perpecahan. Upaya-upaya yang harus kita lakukan dalam mengatasi ancaman disintegrasi bangsa adalah 1. Toleransi antar umat beragama, suku, dan ras yang ada di Indonesia. 2. Rasa nasionalisme perlu ditingkatkan. 3. Nilai keadilan dijunjung tinggi. 4. Hukum harus ditegakkan dan tidak mementingkan kepentingan golongan atau pribadi. Contoh-contoh disintegrasi bangsa adalah 1. Konflik antar umat beragama seperti umat Kristen dan Islam. 2. Perbedaan pendapat yang memicu permusuhan. 3. Di era digital terjadi konflik di media sosial. 4. Konflik yang terjadi di suku Papua. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan separatisme, yang berarti gerakan yang dipelopori oleh seseorang atau golongan untuk mendirikan negara sendiri. Sebab terjadinya separatisme di Indonesia: 1. Konflik vertikal di mana pemerintah sebagai lembaga negara melakukan korupsi. 2. Konflik horizontal terjadi karena rakyat dan rakyat atau kelompok dengan kelompok. Contoh-contoh gerakan separatisme di Indonesia yaitu 1. Gerakan Aceh Merdeka. 2. Partai Komunis Indonesia atau PKI. 3. Republik Maluku Selatan. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan mengenai ancaman disintegrasi bangsa. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.